Halo guys, kenalin nama aku Junardi. Aku dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saksikan terus video kami di Dai Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat LDM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, yakninya Nabi Yuna wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diakui oleh beliau sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Jangan sampai di yaumil akhir nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenali kita. Oleh sebab itu, perbanyaklah berselawat kepadanya agar kita tergolong sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari beliau. Sobat LDM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Di dalam Islam ada 12 bulan. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah. Berbicara tentang bulan Zulhijjah, hal yang pertama kali yang kita ingat mungkin adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri, terus penyembelihan hewan kurban, serta menggemanya takbir pada pagi harinya. Tetapi kalau kita lihat dari lebih dalam lagi, bahwasannya Zulhijjah bukan hanya sekedar rutinitas belaka, tetapi di dalamnya ada pesan spiritual yang agung. Di dalamnya ada sebuah kisah inspiratif yang dapat kita jadikan teladan, yakninya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sobat LDM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kita semuanya telah mengetahui kisahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mimpinya bahwasannya ada perintah untuk menyembelih putranya, yakninya Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah beliau taat kepada Allah? Apakah beliau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada satu hal penting yang perlu kita ingat, bahwasannya kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim memiliki Ismail. Ismail mungkin adalah jabatanmu. Ismailmu mungkin adalah gelarmu. Ismailmu mungkin adalah egomu. Ismail kita artikan di sini adalah segala hal yang selama ini kita pegang erat. Segala hal yang kita rasa apabila diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita takut kehilangan hal tersebut. Sobat LDM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwasannya ketaatan bukan tentang apa yang kita miliki, tapi ketaatan tentang apa yang kita berikan. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, bukan semata-mata selalu untuk memberikan agar untuk menyembelih putranya secara lahiriah, tetapi di sini hanya merupakan sebuah bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetes beliau apakah beliau taat kepada Allah ataupun tidak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kita menyaksikan pelaksanaan sembelihan hewan kurban di bulan Zulhijjah, jangan sampai kita hanya memperhatikan penyembelihan hewan kurban saja, tetapi di sana ada sebuah kisah inspiratif, sebuah kisah yang perlu kita teladani. Zulhijjah memberikan pelajaran kepada kita agar kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim jangan sampai kita jadikan sebagai suatu kisah yang berlalu saja. Mari kita ambil hikmahnya agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya. Ingatlah bahwasannya segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya di hidup ini
merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan terbesar bukan tentang apa yang kita berikan, tetapi pengorbanan yang terbesar adalah ketika kita bisa ikhlas menerima ketetapan Allah, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat yang kita punya. Sobat LDM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita bahwasannya tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Segala dari kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.